Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Azifa Dina Aulia Putri di bermain dan belajar bersama Bimba. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-10, yaitu mempraktekkan memverbalkan 4 HKS dengan menggunakan lagu La Bimba dan mengubah refnya. Ayo kawan semua, bernyanyilah Bimba dengan hati gembira, bersama-sama. Saya BELI beli, ROTI roti, saya beli roti. ROTI roti, RASA rasa, KEJU keju, roti rasa keju. Sesa saya ya, beli lili, roti titi, saya beli roti. Roti titi, rasa sa, keju cucu, roti rasa keju. Yeay. Ya, tugas kedua yaitu memverbalkan 4 HKS menggunakan dialog umum. Halo kakak, wah hari ini kakak semangat banget, hebat. Ya, anak rajin bu guru semangat. Pasti kakak tadi udah sarapan, makanya semangat ya. Iya udah sarapan, sarapannya pakai apa kak? Oh, pakai ROTI. Iya, sekarang kita panggil huruf rotinya ya kak. ROTI roti, ROTI roti, ROTI roti. Anak rajin, udah bisa panggil huruf roti ya. Rotinya siapa yang masak kak? Yang buat siapa? Wah, yang buat roti MA. Ayo sekarang kita panggil huruf mamanya. MA mama. MA mama, mama. Anak rajin, hari ini kakak udah sarapan pakai roti yang udah dibikin sama mama ya. Iya, kalau tadi kakak mandi nggak? Oh mandi, iya anak rajin mandi. Sikat gigi juga nggak kakak? Iya sikat gigi, coba sekarang senyum lihat giginya kak. Wah giginya bersih ya. Ya sekarang kita panggil huruf giginya kak. GI gigi, gigi. Good job anak rajin ya. Sekarang Bu Siva mau nanya nih kak, kakak tahu nggak benda yang dipakai di kepala yang bentuknya bundar biar terhindar dari panas matahari? Wah hebat, iya anak rajin tahu ya, namanya topi. Ya sekarang kita panggil topi kak. TOPI topi, TOPI topi, TOPI topi. Sekian memverbalkan huruf 4 HKS dari saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dengan tema Bimba A I U E O interview. Yang kedua, pertanyaan yang A, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan di mana anak difokuskan untuk memverbalkan, mendikte baca-bacaan yang sudah ia miliki, baik berupa tiket baca, modul baca yang telah anak tersebut punya. Motivator akan mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam bermain baca-bacaan dapat berupa tiket baca, modul baca, dan dapat juga dengan menggunakan lagu La Bimba dan berdialog umum.
Contohnya berdialog umum, motivator akan bertanya kepada anak tentang huruf, maka anak akan memverbalkan huruf tersebut. Pertanyaan ketiga, apa tujuan bermain baca-bacaan? Tujuan bermain baca-bacaan ini yaitu untuk menumbuhkan minat baca secara intrinsik, karena Bimba A, I, U, E, O sendiri ini memiliki tujuan khusus, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada usia dini. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu pada kegiatan inti, yaitu pada waktu dengan durasi waktu 20-25 menit. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Alasan kegiatan bermain baca-bacaan ini menjadi kegiatan prioritas utama pada Bimba A, I, U, E, O karena di Bimba sendiri memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan minat belajar dan menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Bagaimana caranya dalam menumbuhkan minat baca? Yaitu dengan bermain baca-bacaan. Apabila anak telah senang bermain baca-bacaan, maka anak tersebut akan tumbuh minat bacanya. Jadi anak akan membaca tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator adalah motivator dapat mengevaluasi afeksi dan ekspresi anak. Motivator dapat melihat ekspresi anak, apakah anak telah mau mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan dengan menyenangkan atau belum. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, seperti motivator mengajak anak untuk bermain tiket baca dan modul bacanya. Pertanyaan yang B, yaitu pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu kegiatan selingan di mana prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Contohnya yaitu motivator dapat mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Tetapi apabila anak telah terlihat bosan dengan kegiatan bermain baca-bacaan, maka motivator dapat mengajak anak untuk bermain modul yang lainnya, seperti modul tulis, menarik garis, menggambar, dan membaca cerita. Apabila anak sudah hilang rasa bosannya bermain baca-bacaan, maka motivator dapat mengarahkan anak kembali untuk bermain kegiatan baca-bacaan yang menjadi prioritas utamanya. Kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul adalah agar anak tidak bosan dalam kegiatan bermain dan belajar di Bimba. Ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada kegiatan inti, yaitu pada saat motivator membimbing anak pada kegiatan inti dan melihat anak apakah anak telah bosan dalam bermain baca-bacaannya atau belum. Apabila anak telah terlihat bosan, maka motivator dapat mengajak anak untuk bermain selingan. Keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Dalam menerapkan teori jam bandul yaitu dengan cara selingan atau memvariasikan kegiatan yang ada di Bimba, seperti apabila anak telah bosan bermain baca-bacaan, maka motivator dapat mengarahkan anak dalam bermain kegiatan yang lain seperti menggambar, menarik garis, dan membaca cerita. Kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan jam bandul? Apabila motivator tidak menerapkan jam bandul, maka anak akan bosan dengan kegiatan bermain dan belajar, dan anak akan merasa belajar itu adalah beban, sehingga anak tidak akan mau belajar lagi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.